Shalom. Sekali lagi kita akan bicara tentang gerbang. Karena di Alkitab sangat banyak tentang gerbang. Mari kita baca sebuah ayat, Mika 2 ayat 13. Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang. Dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Mereka sendiri di kepala. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Saudara, ada banyak orang yang dipanggil untuk menjadi penerobos. Mungkin kita berkata kita ini orang-orang biasa, bukan pemberani, kita penakut. Tetapi saya mau berkata, mulailah. Bagaimana seorang bisa berhasil? Bagaimana seorang bisa maju? Bagaimana seseorang bisa terus ke next level dan tidak ada stagnasi? Maka dimulailah dengan berani menerobos. Mulailah dengan berani stand up. Mulailah dengan berani berkata, saya tidak mungkin seperti ini. Saya harus menerobos. Saudara, dan apa yang harus kita terobos? Mungkin ada ketakutan. Mungkin ada kegagalan. Mungkin ada yang namanya keminderan. Mungkin ada yang namanya tantangan demi tantangan. Dan kebutuhan demi kebutuhan. Setiap orang mengalami seperti itu. Pada waktu saya berusia kurang lebih 7 dan 8 tahun, keluarga kami mengalami kesulitan ekonomi karena sesuatu hal. Keluarga kami punya usaha transport dan kemudian ditipu orang dan semuanya habis. Ada 8 truk dan semuanya habis. Hari itu keluarga kami terjun payung sampai kami harus tinggal di pinggiran kali, saudara. Dan hari itu kami begitu sulitnya. Tetapi sekali lagi, saya bersyukur punya orang tua yang mengajari bagaimana menerobos. Hari itu orang tua saya berkata, nak, papa tidak mungkin lagi kasih uang jajan, papa tidak mungkin lagi bayar uang sekolah, tapi mari kita sekeluarga menerobos keadaan ini. Mari kita menerobos kemiskinan. Dan dia berkata, ini adalah kesempatan baik. Ini adalah cara Tuhan melatih. Ini adalah kesempatan di mana Tuhan sepertinya membanting kita ke bawah. Bukan untuk kita hancur, tetapi bola itu akan melejit ke atas. Ayah saya berkata, coba bawa bola dan lemparkan ke atas. Gak akan terlalu tinggi. Tapi pada waktu bola itu engkau hantam ke bawah, bang, maka bola itu akan melejit ke atas. Dan ayah saya berkata, seberapa kita berani dihantam, seberapa kita berani turun, dan sebegitu pun Tuhan bisa mengangkat kita. Saudara, itulah pelajaran dalam hidup saya untuk menerobos pertama kalinya. Dan hari itu anak usia 8 tahun, saya tidak tahu mesti bagaimana. Dan tiba-tiba saya berpikir, bukankah saya sangat menyukai cerita? Saudara, saya ini punya banyak sekali buku cerita. Saya penggemar cerita wayang, cerita action, saya penggemar Superman, saudara, semua Batman. Termasuk Gundala Putra Petir. Kalau saudara tahu di zaman itu, di zaman saya, saudara itu ada. Dan semua saya suka. Dan Tuhan berkata, kenapa tidak mulai dari sana? Dan saya berpikir, siapa yang mau mendengar khayalan saya? Siapa yang mau membaca apa yang saya karang? Tapi sekali lagi, kalau saudara ingin menerobos, stand up dan mulailah menerobos. Karena ada banyak dalam hidup ini yang perlu diterobos. Saudara, dan saya mulai menulis semua khayalan saya. Saya mulai gabungkan antara H.C. Andersen dengan superpower. Saya mulai bayangkan, saudara, keadaan di Indonesia. Saya mulai ganti dengan wayang. Dan saya gabung-gabungkan saja cerita yang saya pernah baca. Dan kemudian saya mulai kirim ke pikiran rakyat, ke Hai. Kemudian saya mulai kirim, saudara, kemanapun, semua majalah yang saya pernah kenal. Dan tiba-tiba dari sekian banyak cerita yang saya kirim, tiba-tiba saya menerima balasan dan berkata, cerita Anda akan dimuat. Dan mulailah, saudara, saya mendapat uang sangat mudah. Dari satu cerita ke cerita lain. Dari satu puisi ke puisi lain. Dari satu, saudara ya, kolom tentang kehidupan ke kolom lain. Dan itu saya lakukan terus. Tiba-tiba saya menerobos. Saya menerobos kemiskinan. Hari ini saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Tetapi kalau saudara tidak berdiri stand up, kalau saudara tidak menerobos, maka hidupmu tidak akan berubah. Dan engkau berkata, mana berkat Tuhan, mana kesempatan, mana yang namanya sebuah pemulihan. Dan Tuhan bilang, nah,
pemulihan dimulai dari engkau. Pada waktu engkau berani stand up dan menerobos. Pada waktu engkau berani berjalan. Pada waktu engkau berani menghadapi semua tantangan suara orang. Mungkin ejekan, mungkin engkau menghadapi 5-10 kali kegagalan. Dan engkau mengulang lagi, dan mengulang lagi. Saudara, mari kita baca ayat ini dan berkata, raja mereka berjalan terus di depan mereka. Seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan terus berjalan. Dan kita tidak mau berjalan, saudara. Kita berkata cukuplah di sini. Cukuplah kalau saya ini baca Alkitab 1 pasal sehari. Padahal Tuhan sudah jauh berjalan ke depan dan dia ingin mengajarimu hal-hal baru. Saudara mungkin berkata cukuplah kalau saya jadi WL dan saya tidak pernah belajar lagu baru. Pokoknya dulu saya pernah jadi WL dan diurapi. Padahal Tuhan sudah jalan ke depan dan mewahyukan, memberikan ayat-ayat lagu-lagu baru buat banyak orang yang mau berjalan terus. Saudara mungkin sudah berkata saya lumayan lah, gaji saya sudah 2 juta. Dan Tuhan bilang nah enggak cukup. Tuhan sedang berjalan di depan menerobos pekerjaan-pekerjaan baru. Siapapun dari anak-anak sampai orang paling dewasa bahkan sampai manula. Mungkin saudara berkata saya sudah 70 tahun. Saya bersyukur saya punya contoh ayah saya. Saya punya contoh tante saya. Di usia-usia emas mereka. Mereka bukan orang yang diam. Mereka orang yang menerobos. Mereka orang yang berjalan bersama Tuhan mereka. Saya masih ingat pada waktu ayah saya berusia 70 tahun. Hari itu dia berkata Tuhan suruh saya untuk mengadopsi Papua. Dan beliau mulai setiap bulan saudara pergi ke Papua. Dari satu tempat saudara khotbah di Sorong 3 hari pulang. Dia pindah saudara ke Biak 3 hari pulang. Setiap bulan saudara dia mengadopsi Papua di usia 70 tahun. Sangat ajaib. Dia tidak berhenti. Dia berjalan kemana Tuhan pergi. Saudara saya punya tante yang sangat ajaib di usia 70 tahun. Naik ke gunung. Karena Tuhan berkata Tuhan menunggunya di atas gunung. Dan dia naik ke gunung dan buat kebaktian di atas gunung. 70 tahun. Saudara bukan cuma itu saja. Tante saya mengumumkan saudara bahwa dia akan berpuasa. Dan dia akan masuk dalam hadirat Tuhan. Dan tiba-tiba dia punya sebuah taman. Saudara, dan taman ini dimulai juga pada waktu dia usia lanjut 70 tahun. Dan dia berdoa setiap hari di taman itu. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Saudara, dari tabut biasa, tabut kecil, ngalir begitu banyak minyak. Saudara, dari bunga mawar ngalir begitu banyak minyak. Saudara tahu hari ini sudah lebih daripada 50 jenis minyak. Dan baunya sangat wangi. Dan yang terakhir, keluarlah madu. Keluar apa? Serbuk emas. Keluar juga yang namanya saudara anggur perjamuan. Dan itu semua sangat enak. Manis, wangi, bisa dimakan. Kami bahkan tidak tahu. Dibagikan sampai ke seluruh dunia saudara. Seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan. Dan kapan beliau mulai? Di usia 70 tahun. Saudara, dia tidak pernah berhenti dan berkata, oke, saya pensiun di usia 70 tahun. Tapi di usia 70 tahun dia berjalan bersama Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata, buat taman dan berdoalah setiap hari 2 jam di sana. Saudara, dia melakukan dan keajaiban terjadi. Ada begitu banyak orang disembuhkan. Ada begitu banyak orang dipulihkan. Ada begitu banyak orang ketemu Tuhan di situ. Sekali lagi jangan datang karena melihat mujizat. Tetapi saudara harus tahu temanya adalah jalan dengan Tuhan. Menerobos dengan Tuhan. Tidak berhenti di usia berapapun. Saudara, setiap kita. Saya punya cucu yang berusia 3 tahun. Saudara, dan setiap hari dia akan buka channel-channel saudara tentang tarian. Dan dia akan panggil ayahnya dan dia akan mencoba gerakan baru. Kalau saudara tanya, pernahkah dia jatuh berkali-kali? Barusan ini dia jatuh pada waktu dia mencoba lompat. Saudara, karena ayahnya berpikir dia mau saudara ke tempat lain. Ternyata lompatnya ke tempat lain. Pada waktu latihan nari saudara sampai bibirnya sobek. Tapi apakah itu menghentikan dia? Tidak.
Saudara, 10 menit kemudian dia kembali latihan nari. Sekali lagi, hari ini Tuhan memanggil semua penerobos. Dia akan berjalan di depan. Mari tangkap visi yang baru. Mari tangkap suara yang baru. Mari tangkap pekerjaan yang baru. Mari tangkap kesempatan yang baru. Meneroboslah lewat pintu gerbang. Karena Tuhan menunggu di sana. Tuhan berjalan maju. Tuhan berjalan maju. Mari kita lihat selanjutnya. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Dia yang ada di kepala barisan. Seringkali tanpa sadar kita membiarkan diri kita di kepala barisan. Kita berkata, saya hitung, saya pikir, saya rasa. Pada waktu saudara berpikir, pada waktu saudara berkata saya hitung, saya rasa, maka sebenarnya di kepala barisan adalah saudara. Tapi banyak orang bertanya, Bu, bagaimana sekolah mana yang bisa berdiri dari playgroup sampai S2? Karena Tuhan di kepala barisan saya. Ketika saya tidak punya uang, ketika saya tidak punya guru, saya tidak punya kurikulum, dan Tuhan berkata, buka sekolah. Hari ini dimanapun saudara ada, stand up, berdiri, maju, berjalan bersama Rajamu. Tangkap visi yang baru. Tahun ini, mari jangan biarkan dirimu berhenti. Tapi kita akan melihat keajaiban berjalan bersama Sang Raja.